Di awal episode ini menampilkan mak lampir yang sedang marah besar karena ia melihat Baka Wulung muridnya yang baru saja dihajar habis-habisan oleh Lindu Aji, si alap-alap Laut Kidul. Mak lampir pun kemudian segera menuju hutan tempat Baka Wulung menderita dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi sehingga membuat muridnya itu tunggang langgang. Sembuhkan aku, Mak, dan berikan aku ajian untuk mengalahkan pemuda itu, Mak. Baik, akan kujadikan kau orang yang sakti, Mandraguna. Sehingga gunung pun bisa kau genggam. Ya, mak lampir pun langsung memenuhi keinginan Baka Wulung sekaligus memberinya ilmu baru yang lebih sakti. Mereka pun kemudian mencari tempat yang aman untuk melakukan ritual ilmu baru tersebut. Nama ajian yang diberikan oleh mak lampir adalah Aji Bajra Jenawa, di mana dengan ilmu tersebut Baka Wulung bisa menghancurkan gunung sekaligus. Namun dirinya akan dikuasai oleh dendam dan nafsu iblis yang membara sehingga akan selalu menimbulkan perkara dimanapun ia berada. Kini kita menuju perkemahan Lindu Aji dan Putri Wandansari yang berada di tengah hutan perbatasan Mataram. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara langkah raksasa yang membuat tanah di sekitarnya bergetar hebat. Gempa buminya jauh, tapi getarannya terasa sampai ke sini. Tuh, ini bukan gempa bumi, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ada musuh. Musuh? Iya, datangnya dari utara. Sekarang sebaiknya semua disiagakan. Bangunkan yang lain. Sentiko. Musuh? Musuh dari mana? Kata Lindu Aji, ada musuh datang dari arah utara. Terasa dari tanah yang bergetar. Aku tidak mengerti apa yang kalian omongkan. Senopati Mataram itu pun sepertinya merasa dilangkahi oleh Lindu Aji, sehingga ia merasa tidak terima dengan perintah yang dilakukan oleh alap-alap Laut Kidul tersebut. Ia pun kemudian memarahi Lindu Aji dengan tuduhan membuat suasana menjadi kacau balau dengan bualan kosong. Ia pun tidak terima diperintah oleh Lindu Aji, apalagi tanpa alasan yang kuat. Senopati tersebut pun kemudian memerintahkan semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Namun tiba-tiba saja terdengar jeritan salah satu kawan mereka yang meminta tolong. Hal itu jelas mengagetkan semuanya. Periksa! Senopati! Senopati! Tapak kaki raksasa. Betul kata saudara Lindu Aji. Bukan gempa bumi, tapi ada sesuatu. Ternyata inilah yang membuat tanah bergetar. Datangnya dari arah utara. Berarti, raksasa itulah musuh yang akan menyerang kita. Maaf, saudara Lindu Aji. Tadi saya menyalahkan saudara. Ternyata sayalah yang salah. Tidak apa. Lalu bagaimana? Kita tetap mencari prajurit Karjo yang hilang. Sekaligus mengintai seperti apa raksasa itu. Dasar senopati sombong. Akhirnya ia pun meminta maaf dan mengakui kalau ucapan Lindu Aji memang benar adanya. Mereka pun kemudian berusaha untuk mencari prajurit Karjo yang hilang, sekaligus mengintai raksasa yang masih menjadi misteri itu. Setelah mengikuti jejak telapak raksasa itu, mereka pun kemudian menemukan Karjo temannya yang telah tewas dengan beberapa bagian tubuh yang telah koyak dimakan oleh raksasa jahat tersebut. Celaka. Raksasa itu makan orang. Selanjutnya, mereka pun kembali mengikuti jejak raksasa tersebut. Namun tiba-tiba saja, mereka pun mendengar sekaligus melihat langsung raksasa itu di kejauhan. Tampaknya, raksasa besar itu pun mengamuk, yang kemudian menyerang mereka dengan lemparan pohon yang baru saja dicabutnya dengan mudah. Setelah gagal, raksasa itu pun segera meniup para senopati Mataram hingga membuat mereka terpelanting roboh karena tidak kuat menerima angin yang sangat dahsyat tersebut. Lindu Aji yang melihat semua itu pun berusaha untuk melawan raksasa itu seorang diri. Gusti, mundur! Biar saya membereskannya. Ya, ya, ya.
Ini merupakan kesempatan kedua kali Lindu Aji telah menolong kelompok Putri Wandansari dari bahaya yang mengancam. Putri Sultan Agung itu pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Lindu Aji, dan kemudian ia pun menyuruh semuanya untuk melanjutkan perjalanan mereka yang sudah tidak jauh lagi dari kota Raja Mataram. Keesokan harinya, mereka pun sampai di kota Raja Mataram dan disambut dengan hormat oleh rakyat kerajaan tersebut. Sementara itu di istananya, Sultan Agung dan istrinya pun sedang membicarakan tentang Putri Wandansari yang terlambat untuk menghadap kepada dirinya. Namun tak lama kemudian, datanglah seorang prajurit yang melaporkan tentang kedatangan Putri Wandansari dari Kadipaten Surabaya. Gusti Putri Wandansari dari Kadipaten Surabaya mohon menghadap. Umurnya panjang anak kita itu. Sedang dibicarakan datang. Sini, Lu. Biasanya kamu selalu tepat. Ada rintangan di perjalanan? Injih Romo Sultan, kami dicegat gerombolan Bakawulung, pemberontak yang dulu lolos dari kepungan pasukan Mataram. Pembangkang itu belum tobat. Siapa dia? Hamba Lindu Aji, Siapa nama gurumu? Kiai Ageng Sukmajati. Oh ya? Aku kenal baik dengan gurumu. Dia pernah datang ke sini bersama kiai-kiai lain. Putri Wandansari pun mengatakan bahwa Lindu Aji ingin mengabdi pada kerajaan Mataram. Sultan Agung pun sangat senang mendengar pernyataan dari putrinya itu. Ia pun kemudian menyuruh prajuritnya untuk mempertemukan Lindu Aji dengan Ki Ronggeng, seorang pekatik kuda kerajaan. Sang Sultan menyuruh Lindu Aji untuk menemui Ki Ronggeng dengan tujuan untuk mengujinya guna mengurus Jeliteng, si kuda hitam kesayangan Sultan Agung yang sangat liar namun kekar dan kuat. Jeliteng bukanlah kuda sembarangan yang bisa takluk oleh siapapun, termasuk Ki Ronggeng sendiri. Oleh karena itu, sang Sultan ingin menguji Lindu Aji mulai dari menundukkan si Jeliteng. Ki Ronggeng, ada pekatik baru. Tita Gusti Sultan mengurus si Jeliteng. Itu namanya si Jeliteng. Liar dan ganas. 10 orang pekatik, tidak ada yang selamat. Aku sendiri sudah 2 tahun berusaha menjinakkannya. Tapi sampai sekarang tidak pernah berhasil. Luar biasa, dalam waktu yang singkat, Lindu Aji pun mampu menaklukkan si Jeliteng dengan mudah. Hal itu jelas membuat Ki Ronggeng berdecak kagum, setengah tidak percaya. Di kejauhan, Sultan Agung pun memperhatikan semua tindak tanduk Lindu Aji, yang kemudian membuat Raja Mataram itu senang, karena terlihat jelas Lindu Aji dengan mudah melewati dan menyelesaikan tantangan pertamanya. Apa makanan kesukaan si Jeliteng? Wah, tidak tahu, Nak. Setiap dikasih makan, selalu menggigit. Di sisi lain, tampak Mak Lampir dan Mardian yang sedang stres dan marah-marah di istananya karena target mereka, si Farida dan Cemeti Amarasuli, kini telah hilang semuanya. Mereka pun kemudian merencanakan strategi berikutnya untuk merebut Farida dari Wak Bayau dan Cemeti Amarasuli dari Sarkali, si maling licik. Ratu Kegelapan itu pun kemudian melihat keberadaan Farida dengan kaca benggala kebanggaannya. Di sini kau aman. Mak Lampir tidak berani datang ke sini. Tapi saya harus bertemu dengan Sembara, meskipun hanya sebentar. Saya tidak mau dia bingung dan sedih memikirkan saya, yang tiba-tiba hilang begitu saja.
Baiklah, besok aku suruh pasukanku mengantar kamu ke tempat Sembara dan Basir. Ya, Farida pun memaksa untuk bertemu dengan Sembara. Padahal sebenarnya Sembara sendiri sudah mengetahui keberadaan Farida di istana atas angin melewati Panglima Kumbang. Ini merupakan sebuah kesempatan emas bagi Mak Lampir yang berencana akan menyamar sebagai Sembara dan Basir untuk mengelabui Wak Bayau. Dengan demikian, mereka akan dengan mudah kembali menculik Farida. Selanjutnya, Mak Lampir pun merubah dirinya menjadi Sembara dan Mardian diubahnya menjadi Basir. Mereka pun kemudian segera melakukan aksinya. Bagaimana Ki Rongge? Apakah bocah bagus itu ada kemampuan? Dia bukan manusia sembarangan, Gusti. Si jeliteng yang liar dan ganas itu takluk. Besok aku ingin berburu. Suruh Lindu Aji membawa si jeliteng. Sendiko, Gusti. Aku senang melihat kalau kau tangkas dan kuat. Sembara dan Basir ada di sini. Lindu Aji yang melihat Sembara dan Basir pun segera berlari mengikutinya. Namun ia tidak menemukan siapa-siapa ketika pandangannya terhalang oleh tembok istana. Ia pun kemudian dipanggil oleh Ki Ronggeng dan diberitahukan kalau Sultan Agung akan mengajaknya untuk berburu dan ia diperintahkan untuk membawa si jeliteng. Keesokan harinya, mereka pun berangkat berburu di sebuah hutan lebat di wilayah Mataram. Namun ternyata perburuan mereka pun hanya sebentar saja karena memang Sultan Agung hanya ingin menguji Lindu Aji. Sementara itu, Sembara dan Basir palsu jelmaan Mak Lampir dan Mardian pun sedang berjalan di suatu tempat yang menurut mereka akan dengan mudah ditemukan oleh orang-orang atas angin, anak buah Wak Bayau yang sedang mengantarkan Farida. Temuilah mereka. Kami menunggu di sini. Iya. Farida! Farida, Sembara! Panglima Kumbang, Ya, kau sudah ditipu oleh Mak Lampir. Dua orang itu bukan Sembara dan Basir yang sesungguhnya, tapi Sembara palsu dan Basir palsu. Mereka adalah Mak Lampir dan Mardian yang menjelma menjadi Sembara dan Basir. Setelah mendapat pemberitahuan dari Panglima Kumbang, orang-orang atas angin itu pun marah besar. Mereka pun kemudian segera terbang mengejar Mak Lampir. Namun, mereka sepertinya telah ketinggalan jauh. Sedangkan Sembara dan Basir palsu pun semakin cepat membawa Farida menuju markas mereka. Kini kita sejenak kembali lagi pada Lindu Aji yang akan diuji kembali oleh Sultan Agung dengan menyampaikan pesan rahasia kepada beberapa orang penting yang dipilih oleh Sultan Mataram tersebut. Sampaikan pesanku kepada Kiai Lembah Manah di Dusun Pekembaran, Selawi, di wilayah Tegal. Sendiko, Gusti. Aku disuruh menyerahkan ini kepadamu. Terima kasih. Ditugaskan kemana? Saya tidak bisa mengatakannya, Ki. Kepada atasanmu sendiri, kamu tidak bisa mengatakannya. Maaf, Ki Rongge. Ini tugas rahasia. Lindu Aji pun benar-benar ingin menunjukkan kesetiaannya kepada sang sultan karena memang tugas yang disandangnya adalah tugas yang sangat rahasia. Ia pun kemudian segera berangkat dengan menunggangi si jeliteng, kuda kesayangan penguasa Mataram. Di tengah perjalanannya, Lindu Aji pun bertemu dengan Sembara dan Basir palsu yang sedang membawa Farida. Dua manusia palsu itu pun tampak kebingungan karena mereka tidak mengenal Lindu Aji. Sedangkan Farida tampak sangat akrab dengan pemuda yang baru saja datang itu. Setelah kasak kusuk sebentar, Sembara dan Basir palsu itu pun memberanikan diri untuk menemui Farida dan Lindu Aji. Lindu Aji, bukankah kau sahabatku? Iya, memangnya kenapa? Aku sedang dikejar oleh nenek jahat yang bernama Mak Lampir dan anak buahnya. Bantulah aku. Kau tunggu di sini. Mak Lampir pasti akan datang. Baik, pergilah. Aku tunggu Mak Lampir di sini. Aji, kami pergi dulu. maaf, numpang tanya. Ada 3 orang lewat di sini. Kau pasti Mak Lampir. Mak Lampir memang benar-benar licik.
ia justru menggunakan Lindu Aji untuk menghambat orang-orang yang mengejarnya, sehingga Lindu Aji pun terlibat pertarungan dengan orang-orang Wak Bayau karena terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Lindu Aji tampak benar-benar keras kepala karena sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang-orang atas angin tersebut. Ia pun sepertinya benar-benar yakin kalau mereka adalah jelmaan mak lampir. Kau keras kepala, Lindu Aji. Kau telah ditipu mak lampir. Dia menjelma menjadi sembara untuk merebut Farida dari tanganku. Dan dia rubah budaknya menjadi Basir. Nanti kau akan tahu siapa Wak Bayau. Benarkah mak lampir menjelma menjadi sembara? Dia menamakan dirinya Yamina, murid Wak Bayau. Wajahnya yang cantik terlihat bening. Sama sekali tidak menampakkan watak jahat. Barangkali dia benar. Mak lampir memang licik. Dia telah mengecohku. Ya, Lindu Aji pun akhirnya sadar kalau dirinya telah tertipu oleh mak lampir. Ia pun kemudian segera menggebah kudanya untuk mengejar nenek tua tersebut. Namun, belum lama ia berjalan, tiba-tiba di tengah rerumputan, ia melihat ada sesosok tubuh yang sedang tergeletak. Tampaknya ada seorang wanita berpakaian serba merah yang pingsan di tengah jalan. Lindu Aji pun segera turun dari kudanya dan menolong wanita tersebut. Ia pun meletakkannya di bawah pohon yang besar. Hari pun telah berganti malam, namun wanita itu masih belum juga terbangun dari pingsannya. Akan tetapi, setelah Lindu Aji menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan, tiba-tiba wanita itu pun terbangun dan berterima kasih kepada Lindu Aji yang telah menolongnya. Setelah itu, Lindu Aji pun menyuruhnya untuk beristirahat kembali sembari menunggu esok hari. Maaf, Melati. Sebenarnya aku bersedia menjadi suami. Tapi sayang, saat ini aku tidak bisa meneruskan permintaan. Aku sedang mengemban tugas penting yang harus dijunjung. Aku minta maaf. Wassalam, Lindu Aji. Lindu Aji yang memacu kudanya dengan kencang pun akhirnya tiba di Selawi Tegal dan menuju salah satu padepokan yang dipesan oleh Sultan Agung supaya ia menyampaikan pesan rahasia kepada pimpinan padepokan tersebut. Setelah sampai, Lindu Aji pun mendapat sambutan serangan dari para santri murid padepokan karena ia dianggap orang jahat oleh para santri tersebut. Pertarungan pun tidak dapat terelakkan lagi. Akan tetapi, ketika Lindu Aji telah melewati halaman dan berpijak pada bangunan utama padepokan, mendadak saja para santri itu pun tidak lagi menyerangnya, sehingga ia pun kemudian masuk dengan aman untuk menemui pimpinan atau ketua padepokan tersebut yang bernama Kiai Ageng Lembah Manah. Mohon jati diri Andika, Kiai. Katakan, dari mana dan apa pesan itu? Saya utusan Baginda Sultan Agung dari Mataram. Pesannya hanya sebuah woro-woro, ho. Pergilah ke arah barat. Temuilah seorang laki-laki yang bernama Ki Bagus Santoso. Sampaikan pesanku pada beliau. Sekarang saya mohon diri, Kiai. Baiklah. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.